perkenalkan, nama aku Rina Trisnawati Koto dengan nomor NPM 402221053. Nah teman-teman, kebetulan sekarang aku lagi ada di workspace, salah satu workspace di kota Bandung, itu Ara House, dimana ini tuh di sini tuh tempat aku magang. Nah teman-teman, di sela-sela waktu aku magang, aku lagi pengen nih ngejelasin ke kalian tentang PT Merdeka Corp Global Tbk. PT ini tuh bakal aku jelasin fenomenanya apa, latar belakang si PT ini apa, lalu problematikanya apa. Terus aku bakal jelasin juga ke kalian tentang analisis fundamental, yang dimana analisis fundamental ini mencakup laporan keuangan dan laporan tahunan si perusahaan ini. Lalu juga nanti aku bakal jelasin analisis teknikalnya seperti apa. Terus aku bakal rekomendasiin ke kalian saham-saham di perusahaan ini, apakah worth it dibeli atau tidak, dan aku bakal kasih tahu waktu yang pas untuk membeli saham ini teman-teman. Juga nanti di akhir aku bakal jelasin saham yang aku beli di Profit Anywhere, yang dimana aku bakal jelasin kenapa aku beli saham tersebut, kenapa aku menjual, kenapa aku tertarik sih beli saham itu. Nah teman-teman boleh simak baik-baik videonya. Lalu nanti kalau teman-teman ingin tahu sumbernya aku dapat data-data ini dari mana, kalian bisa nanti klik link yang udah aku cantumin di PPT-nya. Di situ ada sumber-sumber data yang bisa kalian buka. Nah teman-teman, sekarang aku bakal jelasin latar belakang PT Merdeka Copper Gold Tbk, atau bisa disebut PT ini tuh PT MDKA. Nah yang pertama, latar belakangnya yaitu perusahaan ini tuh adalah perusahaan yang bergerak di bidang eksplorasi dan produksi logam mulia seperti emas, perak, tembaga, dan juga mineral lainnya. Nah perusahaan ini juga memiliki beberapa anak perusahaan teman-teman yang tersebar di berbagai pulau Indonesia. Nah untuk aset utama tambangnya ini tuh ada di tambang 7 Bukit di Banyuwangi di Jawa Timur, yang dimana tambang ini tuh menghasilkan emas dan tembaga. Audio Jungle. Nah teman-teman, selanjutnya aku bakal bahas fenomena dan problematika yang menarik banget nih buat kita bahas di kesempatan kali ini. Karena setelah aku cari di beberapa sumber, 3 fenomena ini adalah 3 fenomena dan problematika yang menarik banget buat kita bahas di kesempatan kali ini. Nah buat yang pertama ada di fluktuasi harga komoditas. Jadi untuk di industri pertambangan, mereka tuh sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditasnya seperti tembaga, emas, lalu perak. Nah jadi kalau misal harga komoditasnya menurun nih teman-teman, ini tuh bakal dapat mempengaruhi banget pendapatan dan profitabilitas perusahaannya ini. Jadi semisal komoditasnya turun nih, nah nanti pendapatan dan juga profitabilitas perusahaannya juga bakal ikut menurun teman-teman. Lalu yang kedua, kita ada di isu lingkungan dan sosial yang terjadi di perusahaan ini. Jadi seringkali ya teman-teman, kalau kita lihat operasional pertambangan itu menghadapi hambatan kait dampak lingkungan dan sosial. Misalnya di bulan September 2023 kemarin teman-teman, si PT Merdeka Copper Gold Tbk ini mengalami insiden teman-teman, yaitu insiden anarkis di fasilitas mereka yang ada di Puhowato, yang dimana ini tuh bertempat di Gorontalo. Nah insiden ini tuh mengancam keberlanjutan operasi perusahaan dan keamanan masyarakat setempat gitu. Nah lanjutnya yang terakhir bakal kita bahas yaitu ada risiko operasional. Jadi teman-teman, tantangan operasional kayak seperti penundaan pengiriman bahan peledak ini tuh dapat mempengaruhi produksi si perusahaan. Selain mempengaruhi produksi, ini juga bisa mempengaruhi pendapatan perusahaannya sendiri. Misalnya kemarin pada kuartal 1 di 2024, yang berarti sekitaran bulan Januari, Februari, Maret di awal 2024, si PT Merdeka Copper Gold Tbk ini mengalami penurunan produksi tembaga sebesar 35% teman-teman, yang dimana cukup besar ya kita lihat gitu. Jadi akibat keterlambatan gitu atau penundaan pengiriman bahan peledak. Lalu teman-teman, kita selanjutnya bakal bahas analisis fundamental emitennya. Ini aku salah dapat sumbernya dari web yang ibu kasih di PDF tugas besar ini teman-teman. Nah nanti kalian bisa lihat ada
analisis laporan keuangannya dulu. Aku bakal bahas laporan keuangannya dulu dari tahun 2019 sampai 2023. Karena 2024 kan masih awal ya, jadi belum ada teman-teman. Nah, kita bakal ngeanalisis nih teman-teman. Untuk yang pertama kita bakal analisis pertumbuhan pendapatannya dulu. Nah, total pendapatan yang didapat menunjukkan pertumbuhan dari tahun 2018 ya teman-teman. Kita lihat di tahun 2018 dulu. Dari 2018 menunjukkan pendapatannya sebesar 402,04 miliar rupiah. Nah, tahun 2023 meningkat menjadi 1.706,78 miliar, yang dimana itu mencerminkan tingkat pertumbuhan yang agresif teman-teman. Karena bayangin dari 402,4 miliar menjadi 1.706,78 miliar. Yang pertumbuhan pesat ini bisa disebabkan oleh peningkatan produksi atau harga jual komoditas yang lebih tinggi. Jadi harga jual komoditasnya dinaikin teman-teman sama si perusahaan ini, makanya pendapatannya bisa sepesat itu gitu. Nah, dari pendapatan yang bertambah ini, analisisnya yaitu kita dapat kesimpulan bahwa pertumbuhan pendapatan yang kuat adalah sinyal positif untuk perusahaan. Nah, selanjutnya yang kedua ada profitabilitas. Nah, di mana ada 3 hal yang akan aku bahas. Yang pertama adalah laba kotor, yaitu bisa dilihat teman-teman di data yang sudah ada. Laba kotor ini mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 145,68 miliar. Dibandingkan dengan tahun 2022, kita bisa lihat tahun 2022 sebesar 164,65 miliar. Nah, yang kedua aku akan bahas untuk laba operasi dan laba bersihnya turun secara signifikan dengan laba bersih negatifnya minus 20,66 miliar pada tahun 2023 dibandingkan dengan keuntungan tahun sebelumnya, yang dimana analisisnya kita bisa menyimpulkan bahwa penurunan laba bersih bahkan menjadi negatif karena menunjukkan tekanan profitabilitas. Bisa jadi akibat peningkatan beban operasional atau penurunan margin keuntungan. Karena total asetnya meningkat menjadi 951,25 miliar. Itu di tahun 2018 meningkat menjadi 4.964,26 miliar. Itu merupakan angka di 2023, mencerminkan ada ekspansi yang agresif gitu. Nah, terus untuk total kewajiban lancarnya juga naik melonjak tajam teman-teman. Ini tuh mencapai 909,46 miliar per tahun 2023, dan untuk total ekuitasnya bertumbuh signifikan dari 524,24 miliar di tahun 2018 menjadi 2.764,06 miliar di tahun 2023. Jadi analisis yang kita dapat yaitu kenaikan kewajiban tuh perlu diawasi, terutama jika rasio si hutangnya terhadap ekuitas atau DER-nya menjadi terlalu tinggi, karena ini tuh bisa meningkatkan risiko likuiditas. Namun pertumbuhan ekuitas yang solid juga merupakan sinyal dari kekuatan modal. Lalu arus kas di sini, arus kas dari aktivitas operasi selama periode tersebut tetap positif tetapi menurun per tahun 2023 menjadi 5,71 miliar. Lalu kas dari aktivitas operasi ini tetap negatif yang mencerminkan pengeluaran untuk ekspansi baru atau pengembangan aset. Lalu selanjutnya ada kas bersih. Kas bersih ini mengalami penurunan tahun 2023. Jadi kesimpulannya atau analisisnya yaitu arus kas operasi ini yang melemah itu menandakan bahwa tantangan dalam menghasilkan uang tunai dari inti. Perlu dilihat apakah pengeluaran investasi itu membawa keuntungan jangka panjang atau malah menambah beban utang gitu. Lalu yang kelima ada kesimpulan. Pertama kita bakal bahas prospek pertumbuhan dulu. Jadi pendapatan yang bertumbuh cepat adalah kekuatan utama. Nah, tetapi harus dibarengi dengan efisiensi pengendalian biaya untuk menghindari penurunan margin. Lalu untuk di profitabilitasnya itu perlu tindakan untuk mengembalikan laba bersih ke zona positif gitu. Lalu buat leverage-nya, kewajiban yang meningkat memerlukan perhatian khususnya untuk manajemen hutangnya. Nah, lalu teman-teman kita bakal bahas analisis fundamental emiten yang laporan tahunannya. Pertama kita bakal bahas tahun 19-20-21. Dilihat perbandingannya. Di sini kita ada pendapatan, kita laba tahun, total aset dan lain-lain. Bisa dilihat persentasenya. Perbandingan 3 tahun ini ada perubahan sekian persen, bisa dilihat di tabel yang paling kanan. Nah, jadi untuknya dihasilkan sebagai berikut. Yang pertama ada pertumbuhan pendapatan.
Jadi pendapatan pulih pada tahun 2021 yang dimana meningkat 18% setelah penurunan di 2020, yang dimana pendapatan 2020 itu kalau dilihat dari tahun 2019 menurun sekitar 20%. Nah, pendapatan pulih yang di 2021 ini didorong oleh kenaikan harga komoditas dan peningkatan produksi. Lalu yang kedua ada profitabilitas. Nah, untuk yang laba tahun berjalannya menurun tajam dari 2019 ke 2020. Bisa dilihat di tabelnya menurun tajam sebesar minus 58%. Nah, dan hanya meningkat sedikit juga pada tahun 2021-nya teman-teman, hanya sekitar 15,6%. Yang mencerminkan bahwa tantangan efisiensi operasional dan tekanan biaya. Lalu yang ketiga ada keseimbangan neraca. Asetnya itu meningkat signifikan kalau bisa dilihat di sini. Meningkat 34,4% dari 2019 ke 2021. Namun kenaikan liabilitas jangka pendek yang lebih cepat dapat meningkatkan resiko likuiditas meski rasio si lancarnya membaik dari 0,8 bisa dilihat menjadi 1,4 gitu teman-teman. Nah, lalu untuk arus kas sendiri, arus kas operasinya stabil, tapi tekanan arus kas untuk investasinya tinggi di tahun 2021 itu bisa dilihat teman-teman sekitar 242,3 juta yang mencerminkan bahwa pada ekspansi proyek tambangnya. Kesimpulan yang kita bisa ambil dari analisis ini yaitu MDKA atau PT MDKA ini, PT Merdeka ini menunjukkan bahwa proses pertumbuhan melalui proyek baru dan pemulihan harga komoditas. Namun perlu mengatasi profitabilitas dan risiko likuiditas untuk menjaga kinerja keuangan yang berkelanjutan. Nah, teman-teman, untuk yang analisis di tahun 2023, lihat aku akan cantumin di sebelah sini. Nah, pertama kita bisa lihat tabelnya dulu di 2022, 2023 ada indikatornya juga. Di sebelah paling kanan ada perubahan dari 2022 sampai 2023. Nah, untuk analisis sendiri aku menyimpulkan bahwa ada pertumbuhan pendapatan sebesar 96,2% pada 2023 yang dimana didorong oleh peningkatan produksi atau kenaikan harga komoditas. Lalu untuk profitabilitasnya, laba bersih kita bisa lihat di sini ada laba bersih berubah menjadi negatif teman-teman sebesar minus 20,6 juta dari 64,8 juta yang dimana mencerminkan tekanan biaya. Meskipun tadi kita sempat bahas pertumbuhan pendapatannya melonjak atau naik gitu, tetapi di sini profitabilitasnya turun karena adanya tekanan biaya. Lalu selanjutnya kita akan bahas keseimbangan neraca. Nah, di sini aset tumbuh sekitar 28,1%, tetapi kenaikan liabilitas jangka pendek yang lebih cepat sekitar 50,4% menunjukkan rasio lancar dari, kita bisa lihat di sini rasio lancarnya dari 1,5 menjadi 1,3 yang meningkatkan risiko likuiditas. Nah, arus kasnya sendiri, arus kas operasinya itu turun menjadi sebesar minus 87,6%, menunjukkan tantangan utama dalam menghasilkan kas dari kegiatan utama. Lanjut kita ada analisis teknikalnya nih. Aku dapat dari web investing.com, web yang sama dengan aku cari laporan keuangan PT ini. Bisa dilihat teman-teman untuk analisisnya sendiri. Di sini ada tren harga atau trend line. Nah, di grafik ini menunjukkan bullish yang kuat dari tahun 2018 hingga awal 2022. Bisa dilihat puncak harganya di sekitar 5.400. Lalu setelah mencapai puncak harga tadi, sahamnya mengalami koreksi tajam hingga saat ini berada di kisaran 1.635. Juga tren harga saat ini adalah bearish, ditandai dengan highs atau lower low. Terus yang kedua kita ada support dan resistance. Support kuatnya bisa dilihat agak 1.400, harga terendah dari 2018. Jika support ini nanti tembus, ada risiko penurunan lebih lanjut. Nah, untuk resisten kuatnya sebesar 2.000 teman-teman, sebesar 2.000. Nah, lalu untuk volume perdagangannya di sini terlihat meningkat pada saat harga turun, mengindikasi aksi jual besar-besaran. Namun juga ada potensi akumulasi jika volume tinggi di area support. Lalu untuk indikator RSI-nya atau Relative Strength Index-nya, RSI-nya itu perlu diperiksa apakah sahamnya masuk zona oversold di bawah 30
atau overbought di atas 70. Indikator moving average-nya atau MA-nya, nah ini tuh biasanya digunakan untuk menentukan tren jangka pendek teman-teman, juga tren jangka panjang. Nah, jika harga si MA-nya tadi berada di 200, maka itu tuh tandanya tren panjangnya berubah, si candlestick dan pola harga. Nah, pola harga pada grafik ini nunjukin, atau grafik atau chart ini nunjukin potensi konsolidasi di area support. Jadi kalau harganya nembus resistance besar 2000, nanti dengan volume tinggi, nanti tren ini tuh bakal berbalik menjadi bullish gitu. Punya kesimpulan dan rekomendasinya seperti yang udah aku dijelaskan di awal tadi, aku ada rekomendasi. Nah, untuk level entry, kalian bisa beli di area support sekitar 1400 sampai 1600, masih rebound dengan volume besar. Nah, untuk di level entry ini kalian hindari masuk jika harganya menembus support karena beresiko ada penurunan lebih lanjut. Untuk target harganya sendiri, aku merekomendasikan target kenaikan pertama di 2000 atau resisten, target berikutnya di 2500 kalau momentum bullshitnya berlanjut. Terus untuk stop lossnya, kita bisa masang stop lossnya di bawah 1350 untuk menghindari kerugian yang besar. Tren bearish yang dominan ini, saham ini cocok menurut aku untuk investor jangka panjang yang pengen membeli di harga murah dulu, asalkan fundamental perusahaannya tetap solid. Nah, di sini aku bakal jelasin kenapa aku memilih saham DMAS dan Gotoh. Yang pertama, aku milih saham DMAS untuk jangka panjang, sementara saham Gotoh untuk jangka pendek. Nah, bisa dilihat aku beli saham DMAS per harga 149 perak, yang dimana aku beli satu lot jadi menjadi 14.900. Untuk saham Gotoh sendiri aku membeli per harga 66 sebanyak satu lot, jadi harganya total 6.600. Nah, setelah aku research melalui website atau Twitter, ternyata review-review orang menunjukkan bahwa saham DMAS itu lebih cocok untuk jangka panjang karena dan juga perusahaan ini mempunyai rekam jejak yang baik. Sementara Gotoh aku beli karena saham ini adalah salah satu saham yang aku merasa familiar gitu. Karena ini kan Gojek Tokopedia yang dimana aplikasinya sering aku gunakan. Lalu saham ini juga bergerak di jangka pendek dan cukup menjanjikan gitu. Lihat menjanjikannya. Jadi per 27 Desember aku membeli 2 saham ini. Lalu pada 8 Januari aku menjual saham Gotoh. Nah, saham Gotoh ini kan jangka pendek. Bisa dilihat dari tanggal 27 ke tanggal 8 ini meningkat sebesar 21%, dari 66 menjadi 80, yang dimana ini membuktikan bahwa saham ini cocok untuk jangka pendek teman-teman. Nah, jadi kesimpulan yang bisa didapatkan untuk DMAS sendiri sebenarnya stabil dari awal sampai per hari ini aku beli per tanggal 13. Nah, jadi untuk saham DMAS memang cocok untuk jangka panjang, sementara saham Gotoh cocok untuk jangka pendek. Terbukti dari tadi aktivitas yang aku lakukan. Nah, saldo akhir aku sendiri sebesar 29.450 menurut aku mencerminkan strategi pembelian saham yang cukup baik sih, dan juga keuntungannya aku berhasil dapat dari Gotoh sebesar 21% gitu, sementara DMAS tetap aku simpan.